Assalamualaikum, selamat siang Sobat Zai Adventure. Jumpa kembali bersama saya pada hari ini, Sabtu tanggal 18 Mei 2024. Pada hari ini saya akan memberikan informasi terupdate, informasi terlengkap seputaran Lembah Anai pasca terjadinya banjir bandang atau galodo yang melanda kawasan wisata Lembah Anai yang terjadi pada Sabtu malam tanggal 11 Mei tahun 2024. Saat ini saya berada di Silayang Bawah dan kita perhatikan jalannya cukup sepi tanpa ada kendaraan yang lewat. Dan biasanya jalan ini cukup ramai dan bahkan sering terjadi kemacetan di sini pada hari-hari sebelum terjadinya bencana banjir bandang atau galodo. Dan saat ini tepat pada seminggu pasca kejadian banjir bandang yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2024 yang lalu. Dan pada hari ini merupakan hari seminggu kejadian tersebut. Hari ini merupakan hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024. Kita langsung ke lokasi di mana lokasi tempat terjadinya banjir bandang yang terjadi di Lembah Anai ini. Dan juga tempat banjir bandang yang terjadi di beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat. Oke, Sobat Zai Adventure, kita sudah sampai di Silayang Bawah, Kota Padang Panjang. Kita sudah sampai di titik longsor pertama yang terjadi pada galodo yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei minggu lalu. Ini merupakan titik longsor yang pertama. Ini lokasinya, Sobat Zai Adventure. Saya tidak bisa terlalu mendekat karena ini cukup berbahaya. Baik teman-teman, kita lanjut ke bawah menuju tempat lokasi bencana yang lainnya. Ya Sobat Zai Adventure, kita sudah sampai di lokasi titik longsor kedua, yaitu tepat di Gapura Kota Padang Panjang yang ada tulisannya "Selamat datang di Kota Padang Panjang" dan "Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan." Itu di Gapura Kota Padang Panjang. Kita lihat bangunan yang ambruk akibat diterjang galodo atau banjir bandang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 kemarin.
Sobat Zai Adventure, kita sudah sampai di lokasi dekat rel kereta api. Kita perhatikan alat berat, eskavator tengah bekerja untuk membersihkan material balodo atau banjir bandang yang menimpa hari Sabtu 11 Mei yang lalu. Pada saat ini para petugas operator tengah sibuk mengerjakan pembukaan dan pembersihan material, pembukaan jalan baru sementara agar bisa dilewati oleh kendaraan dari arah Bukit Tinggi menuju Padang ataupun sebaliknya dari Padang menuju Bukit Tinggi. Ya Sobat Zai Adventure, ini dia penghujung jalan atau jalan putus total yang tidak bisa dilewati lagi, dan ini merupakan batas akhir dari jalan yang sudah rusak akibat diterjang banjir bandang atau balodo yang terjadi pada minggu kemarin. Dan bagaimana posisinya di bawah nanti kita coba lihat dari ketinggian sana. Dari atas kita akan coba naik dan mengikuti perkembangannya juga. Ya Sobat Zai Adventure, kita coba lihat dan kita coba menanjaki jalan darurat. Ini dia jalan daruratnya, bisa dilewati oleh pekerja. Nah ini dia Sobat Zai Adventure, jalan yang putus total tersebut. Sobat Zai Adventure, bisa kita dengar dari kejauhan suara alat berat yang tengah bekerja pada siang hari ini untuk membersihkan dan berusaha kembali untuk membangun jalan yang sudah rusak itu. Dan saat ini saya tengah berada di jalan sementara, jalan alternatif yang dibangun oleh pihak setempat untuk bisa dilewati oleh para pekerja. Ataupun pada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan sudah datang sobat kami, ada di situ sobat kami. Situlang Channel. Halo. Sobat Zai Adventure, kita dengar berapa bisik dan kuatnya suara mesin eskavator tengah bekerja pada siang hari ini. Ya beginilah kondisi terakhir pada hari ini, Sabtu tanggal 18 Mei 2024. Proses pengerjaan perbaikan jalan dan pembersihan material tengah berlangsung, dan teman-teman kita bisa dengar bisingnya suara mesin yang tengah bekerja pada siang hari ini. Ya teman-teman sobat Zai Adventure, di sini dulu merupakan jalan yang cukup besar ya, cukup lebar,
dan ini sekarang cuma tinggal pinggir jalan doang dan tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Nah, ini dia jalan yang putus total yang tidak bisa dilewati sama sekali oleh kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 tidak bisa melewati di sini. Dan kita lihat bekas bahu jalan masih ada yang tersisa, cuman tinggal sedikit dan sudah retak. Dan tadi saya lewatnya di situ tadi, di samping jalan yang terputus tersebut, masuk sedikit ke arah hutan dan baru bisa sampai ke ujung sini. Dan kita perhatikan pada siang hari ini beberapa alat berat tengah sibuk berusaha untuk mengembalikan agar bisa jalan ini bisa kembali pulih seperti sedia kala. Dan jalan tersebut dapat kita perhatikan cukup rusak parah pasca diterjang banjir atau galodo yang terjadi pada 11 Mei 2024 minggu lalu. Dan ini merupakan kondisi terakhir keadaan dari jalan dari arah Bukit Tinggi menuju Padang ataupun jalan sebaliknya dari Padang menuju Bukit Tinggi. Dan saat ini saya berada di bawah lintasan kereta api, lintasan rel kereta api, dan di bawahnya kita perhatikan beberapa alat berat yang tengah berjibaku untuk bisa membersihkan material dan bisa membangun kembali jalan yang sudah rusak akibat diterjang oleh banjir bandang atau galodo. Dan Sobat Zai Adventure, kita coba perhatikan dan kita coba lihat ke bawah. Cukup banyak alat eskavator yang bekerja pada siang hari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 buah kendaraan ekskavator yang tengah bekerja sama untuk bisa memperbaiki kembali jalan yang rusak. Nah, ini dia teman-teman, untuk masuk ke lokasi ini bukan tidak sembarangan orang yang bisa memasuki ini, karena di pos penjagaan di depan kita sempat dihadang dulu dan kita bilang kita ada keperluan untuk bisa masuk ke lokasi bencana, makanya kami dikasih izin untuk bisa masuk ke sini. Dan teman-teman bisa lihat situasi terkini di jalan raya Bukit Tinggi Padang ini cukup sepi, dan yang ada cuman kendaraan yang bekas kendaraan yang sempat masuk ke dalam sungai waktu terjadinya banjir bandang tersebut. Ini dia 2 unit truk yang sudah dievakuasi oleh pihak terkait. Ini dia yang mungkin dapat teman-teman saksikan pada video-video sebelumnya, dari posting-postingan orang lain bisa kita lihat 2 unit truk Fuso yang sempat masuk ke dalam sungai di bawah itu, dan sekarang sudah dievakuasi dan bangkainya sudah ditaruh di jalan utama ini. Ya Sobat Zai Adventure, ini dia kondisi truk yang sempat dibawa arus oleh banjir bandang atau galodo yang terjadi beberapa waktu lalu. Ini dia 2 truk merah dan 1 truk warna hijau yang sudah dievakuasi dari lokasi kejadian. Dan ini dia teman-teman, kita lihat cukup banyak alat berat atau eskavator yang tengah berjibaku untuk berusaha memperbaiki jalan tersebut, dan juga untuk bisa membuang material-material yang ada di sini. Nah, dari kejauhan itu tepat kita lihat bangunan yang sudah tidak layak huni lagi karena sudah hancur. Sekian persen, sebagian besar sudah hancur dan tidak bisa ditempati lagi.
Baik teman-teman, sobat Zai Adventure, kita lanjut ke bawah dan kita akan lihat bagaimana kondisi di ujung sana. Dan teman-teman, sobat Zai Adventure, pada siang hari ini cuaca di sini sudah kembali mendung dan sepertinya udah mau turun hujan lagi. Nah, di sini juga kita lihat tengah berlangsung proses pengerjaan jalan di sini. Ini dia teman-teman sobat Zai Adventure, kondisi terkini di Lembah Hanai. Tengah berlangsung proses pengerjaan perbaikan jalan agar bisa dilewati untuk sementara oleh kendaraan bermotor. Ya, sobat Zai Adventure, kita perhatikan ya, sepertinya kondisi jalan di jalan lintas Lembah Hanai ini dari semenjak terjadinya banjir bandang atau Galodo cukup kelihatan rusak parah. Dan di sini dulu tempat pemandian yang cukup terkenal di sini juga sudah hancur. Teman-teman sobat Zai Adventure, kita akan telusuri lagi ke ujung sana bagaimana kondisinya di sana pada hari ini, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024. Inilah dia kondisi terkini di jalur Lembah Hanai. Para truk-truk tengah sibuk bekerja di sini, membantu alat berat untuk bisa memperbaiki jalan yang rusak. Ya teman-teman sobat Zai Adventure, ini dia lokasi objek wisata pemandian Taman Wisata Air Megamendung ya, dan sekarang cuman tinggal nama dan sudah habis, hancur lebur diterjang banjir bandang dan hanya menyisakan puing-puing yang sudah tidak layak lagi untuk kita pakai, yang sudah tidak layak lagi untuk dipergunakan. Ini dia gapura dari tempat pemandian objek wisata
Megamendung yang sudah rusak total dan tidak ada lagi bekas untuk bisa dipergunakan. Dulunya objek wisata di sini cukup terkenal di Lembah Hanai. Ini merupakan tempat pemandian yang cukup terkenal di Lembah Hanai, dan sekarang hanya tinggal pintu gerbang masuk dan semuanya hancur lebur diterjang banjir bandang. Dan ini deretan truk-truk yang membawa material untuk perbaikan jalan di sepanjang jalur lintas Lembah Hanai, Medan Padang, Bukit Tinggi Padang, ataupun jalan sebaliknya dari Padang menuju Bukit Tinggi. Kita perhatikan cukup banyak puluhan truk-truk yang standby membawa material. Teman-teman, nah ini dia juga bekas dari tempat pemandian wisata air atau wisata alam Megamendung yang hanya tinggal puing-puing dan menyisakan kenangan di Lembah Hanai ini. Masya Allah, cukup dahsyat banjir yang menerjang kawasan wisata Lembah Hanai ini. Ini dia teman-teman, hanya tinggal puing-puing yang berserakan akibat diterjang banjir bandang. Beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya bersama keluarga sempat berkunjung ke sini sebelum terjadinya bencana. Ini cukup bagus pemandiannya di sini. Sekarang hanya tinggal puing-puing kenangan. Ini dia teman-teman. Beberapa waktu lalu saya sempat bawa anak-anak dan keluarga berwisata ke sini. Nah, ini dia teman-teman, sudah hancur lebur, rusak parah akibat diterjang banjir bandang. Objek wisata Megamendung yang dulu terkenal sekarang sudah tidak ada lagi. Sudah hancur dan hanya menyisakan puing-puing saja. Masya Allah, begitu dahsyatnya musibah banjir yang menimpa, yang melanda di Lembah Hanai ini dan beberapa kabupaten di Sumatera Barat seperti di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman. Ini dia teman-teman situasinya di objek wisata Megamendung. Nah, di situ dulu saya sempat duduk bersama anak-anak di pondok itu. Sempat saya duduk bersama anak-anak dulu di pondok itu pas waktu beberapa bulan yang lalu saya berkunjung ke sini. Nah, sekarang sudah penuh oleh material batu, pasir dan juga kayu-kayu yang menerjang banjir ini, yang menerjang lokasi wisata ini. Sampai langsung di lokasi pintu masuk tempat objek wisata air Megamendung. Ini dia. Sekarang hanya tinggal kenangan dan puing-puing berserakan yang tidak bisa dipergunakan lagi seperti sedia kala. Nah, wisata alam damai wisata itu dia. Cuman tinggal bekas-bekas dan material seperti batu-batu besar dan juga pasir dari akibat banjir lahar dingin dari akibat terjadinya erupsi Gunung Merapi dan menyebabkan banjir lahar dingin. Ini dia materialnya yang
berserakan di lembah Anai ini. Ya sobat Zai Adventure, kita akan coba lihat ini musola yang masih tersisa dan masih utuh akibat diterjang oleh banjir bandang tersebut. Dan ini sebagai tanda atau sebagai bukti kekuasaan Allah bahwa rumahnya selalu dilindungi dan dijaga. Musola tersebut tidak rusak kecuali cuman tempat berwuduk yang rusak atau juga tempat parkir yang ada di depannya. Sementara musola masih kelihatan utuh dan bangunan di sekitarnya hancur lebur, rusak tak berbekas. Ini dia teman-teman, sebagai adventure, dan kita perhatikan cukup besar kayu yang melintang di depan sana. Sobat Zai Adventure, ini dia kondisi dari satu unit musola yang masih tersisa akibat diterjang banjir atau galodo. Ini dia teman-teman, air yang mengalir di sungai ini masih kelihatan keruh, dan itu bangunan yang juga masih sebagian besar utuh. Sobat Adventure, ini juga rumah makan Mangguang yang terletak di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi kilometer 7 Lembah Anai, Sumatera Barat, yang juga rusak parah. Dan di sampingnya juga ada homestay Keisha, dan kita perhatikan para pemiliknya tengah bersih-bersih. Teman-teman sobat Zai Adventure, di depan juga kita perhatikan satu unit musola, satu buah musola yang sudah rusak parah akibat diterjang banjir. Dan kita perhatikan di halaman musola tersebut masih kelihatan deras air yang mengalir. Ini terletak di kawasan wisata Linduang Alam. Ini dia kondisi musolanya, walaupun sudah rusak parah tapi tidak hancur diterjang banjir. Ini juga sebagai bukti kekuasaan Allah, walau sedahsyat apapun banjir yang menerjang, tapi yang nama rumahnya tetap dipelihara, tetap dijaga dan dilindungi oleh Allah. Sementara di sekelilingnya udah hancur semua, bangunan udah hancur dan hanya tinggal puing-puing. Dan kita lihat musola ini dikelilingi oleh sungai, baik yang dari sebelah kiri dan juga sebelah kanannya sungai semua. Dan kita lihat itu airnya cukup kuat, masih deras mengalir. Ya sobat Zai Adventure, kita sudah sampai di lokasi dimana satu buah masjid atau musola yang masih utuh dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat diterjang banjir bandang yang terjadi minggu lalu. Dan ini teman-teman sobat Zai Adventure, merupakan bangunan yang rencananya akan dibangun hotel di sini, tapi tidak mendapatkan izin oleh pemerintah daerah atau pemerintah setempat, sehingga bangunan ini jadi terbengkalai. Tapi bangunan ini alhamdulillah masih kelihatan utuh
dan tidak rusak akibat diterjang banjir bandang tersebut. Dan di sebelahnya ada Masjid Hidayatullah Lembah Anai, sebuah masjid yang cukup indah dan bagus dengan nuansa warna putih yang melambangkan kesucian. Masih tetap utuh, dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah atau banjir bandang yang menerjang Lembah Anai dan beberapa kabupaten kota lainnya di Sumatera Barat. Ini dia, kita udah dekat di masjid, berada di depan Masjid Hidayatullah Lembah Anai yang masih kelihatan utuh, bersih dan tidak ada yang rusak akibat bencana banjir atau musibah yang melanda Lembah Anai, kawasan wisata alam Lembah Anai yang terjadi beberapa hari belakang, yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 yang lalu. Subhanallah. Ini dia teman-teman, masih utuh semua. Jadi teman-teman, nikmat apa lagi yang kau dustakan? Ini tanda bukti kekuasaan Allah yang sudah memperlihatkan kekuasaan kepada kita semua, bahwa rumah beliau, rumahnya tetap dijaga utuh dan dilindungi dari musibah dan mara bahaya yang menerjang kawasan Lembah Anai ini. Baik teman-teman, sobat Zai Adventure, kita akan lanjut ke bawah melihat situasi di seputaran objek wisata air terjun Lembah Anai. Kita akan lihat ke bawah dan telusuri nih Masjid Hidayatullah. Dan di bawah sana teman-teman sobat Zai Adventure, ada satu unit cafe yang baru beberapa tahun belakangan ini dibangun, sebuah cafe yang cukup megah dan bagus, tapi sekarang hanya tinggal nama. Jadi di bawah sana merupakan Cafe Sakapa, itu lokasinya di bawah. Dan sekarang cafe tersebut sudah tidak ada lagi, tidak ada sedikit pun bekas dari cafe tersebut yang tertinggal. Dan bagi teman-teman yang belum mengetahui bagaimana keindahan atau kecantikan dari cafe tersebut, bisa teman-teman lihat di postingan atau di YouTube teman-teman kita yang lainnya, sudah ada di posting di sini bagaimana kondisi Cafe Sakapa tersebut. Dan sekarang hanya tinggal kenangan dan hanya tinggal bekas dari Cafe Sakapa tersebut. Dan bagaimana dari dekat nanti kita akan temui ke sana. Ikuti terus bersama saya di Zai Adventure. Ya teman-teman, ini dia, saya sudah sampai di lokasi tempat berdirinya satu pondok kafe, yaitu Cafe Sakapa dekat air terjun Lembah Anai. Di sini di sini dulu berdiri megah satu unit kafe yang cukup bagus. Sekarang hanya tinggal bekasnya, hanya tinggal namanya dari kafe tersebut, dan tidak ada tersisa satu apapun. Ini dia teman-teman sobat Zai Adventure, lokasi dari Cafe Sakapa tersebut, dan sekarang hanya tinggal kenangan dan hanya tinggal nama. Ini dia, hancur lebur teman-teman, rusak, tidak ada tersisa satu apapun, kecuali yang tersisa sekarang hanya bebatuan dari sungai yang cukup besar dan air sungai yang mengalir yang keruh, dan material batu dan kayu yang besar. Nah, di sini dulu teman-teman berdiri Cafe Sakapa, dan sekarang tidak ada lagi, kecuali ini tinggal sedikit bata yang tersisa dari kafe tersebut. Ya
Ya sobat saya Adventure, kita perhatikan dan kita lihat di ujung sana merupakan pemukiman penduduk atau rumah-rumah penduduk yang juga sudah rusak parah dan hancur dan sepertinya tidak bisa dipergunakan lagi. Kita perhatikan ada alat berat yang tengah bekerja membersihkan material dari reruntuhan bangunan dari Cafe Sakaba. Kafe tersebut sekarang hanya tinggal nama dan dihanyutkan oleh air. Teman-teman, ini dia air terjun Lembah Anai. Air terjun Lembah Anai, suatu objek wisata yang terkenal di Sumatera Barat. Sekarang sepi dan sudah ditinggal karena terjadinya musibah banjir bandang atau Golodo yang terjadi pada Sabtu 11 Mei 2024 kemarin. Ya teman-teman, hari udah hujan dan ini cukup berbahaya dan sepertinya kita harus kembali ke atas. Enggak, sambung. Ini dia teman-teman, sobat The Adventure, objek wisata Lembah Anai, air terjun Lembah Anai. Pada hari ini, pasca terjadinya musibah banjir bandang. Dan kita lihat di atas juga ada bekas longsor dari perbukitan yang ada di Lembah Anai tersebut. Sobat saya Adventure, ini merupakan lintasan rel kereta api yang menyeberangi sungai di Lembah Anai ini. Kelihatan masih kokoh dan berdiri kuat walaupun habis diterjang banjir bandang. Dan kita perhatikan di bawahnya, di bawah lintasan rel kereta api tersebut tengah bekerja beberapa unit alat berat yang membersihkan material bebatuan dan juga kayu-kayu yang ada di dalam sungai tersebut, dan berupaya untuk mengalihkan aliran air dari sungai tersebut ke arah sebelah kiri, sebelah kanan saya. Dan ini jalan yang terputus. Dan ini jalan yang terputus total akibat banjir bandang. Ini dia teman-teman, bekas banjir di badan jalan Lembah Anai.
dan rusak parah dan hancur. Teman-teman, sobat Zai Adventure, ini dia selamat datang di kota Padang Panjang. Hanya tinggal Padang Panja, huruf NG-nya hanyut dan hilang. Iya, alhamdulillah teman-teman, sobat Zai Adventure, kita sudah bisa kembali tidak jauh lagi dari tempat parkir kendaraan tadi. Barusan kita lari dan ngos-ngosan karena terjadi hujan ya. Kita takut bahaya banjir susulan yang terjadi, makanya kita lari-lari dan sempat ngos-ngosan. Dan alhamdulillah ada pengendara truk yang berbaik hati yang bisa menumpangkan kami untuk bisa kembali ke tempat kami parkir kendaraan tadi. Dan terima kasih orang baik yang sudah menumpangkan kami, yang memberikan tumpangan untuk bisa kembali ke tempat awal kami parkir kendaraan. Dan saat ini teman-teman, hujan sudah kembali turun dan sepertinya kita harus kembali ke arah Bukit Tinggi karena kita takut akan terjadi lagi banjir susulan di lokasi ini. Dan walaupun pada sore hari ini masih banyak para pekerja dan juga truk-truk yang membawa material pasir atau kerikil timbunan yang dibawa ke lokasi untuk perbaikan jalan. Dan sekali lagi teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya pada siang menjelang sore hari ini. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan edukasi dan juga pembelajaran kepada kita semua sobat Zai Adventure. Dan kita harus akhiri perjalanan kita pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.